Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Ahmad Hafiz Diaul Haq, Fatimah Zahra, Ferry Setiawan, Fernanda Pungki Ratnasari, Kevin David Pradipta, Muhammad Rahim Putra Ferdi, Nadia Haris Salama, Najwan Kirong, dan Yudi Cahya Fardana akan mempresentasikan mengenai prospektivitas minyak dan gas bumi di Cekungan Serayu Utara. Kemudian lanjut saja langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai konfigurasi cekungan Serayu Utara. Zona Serayu Utara terdiri dari satu jalur pegunungan berarah timur-barat dengan geometri melengkung membuka ke arah selatan dan kedua ujungnya ditempati oleh Gunung Api Quarter. Ujung bagian timur dimulai dari penjajaran Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro berarah barat laut Tenggara, yang dilanjutkan dengan kehadiran kompleks volkanik Dieng ke arah barat laut. Ujung barat zona Serayu Utara ditandai dengan kehadiran Gunung Selamet. Cekungan Serayu Utara sebagian besar tersusun oleh endapan laut dalam dan endapan vulkanik klastik. Cekungan Serayu Utara terdiri dari formasi rambatan, halang, kumbang, tapak, batuan terobosan tersier, dan seri volkanik quarter. Cekungan yang terdapat di Serayu Utara diakibatkan oleh adanya pengangkatan bagian selatan Jawa Tengah menuju bagian utara Jawa Tengah, yang secara volumetrik dikomposisikan dengan meningkatnya penurunan lantai cekungan Serayu Utara. Pada Miocenosen, basalt limestone dari seri Bodas diendapkan secara tidak beraturan dan tidak sesuai setelah akhir seri Meosen. Kemudian penurunan cekungan terjadi secara masif dan secara volumetrik mengimbangi peningkatan Miocenosen di kawasan Serayu Selatan, bagian selatan Jawa Tengah. Struktur yang berhubungan dengan tektonik gravitasi seperti itu thrust atau penyuaman terjadi peningkatan ke arah utara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tektonostratigrafi zona Serayu. Pertama pada gambar A itu kondisi awal, kemudian pada gambar B itu pada Oligocene akhir terbentuk back arc yang mengendapkan formasi warawari di bagian selatan. Next. Lalu di bagian C itu pada masa Miocene awal karena naiknya air laut sehingga terendapkan formasi rambatan. Lalu pada gambar D pada masa Miocene tengah kondisi Einstein menyebabkan berkembangnya batu gamping formasi kali puncang. Next. Kemudian pada gambar E ini pada masa Miocene akhir terbentuk double arc dan terlipatnya formasi karang sambung. Next. Lalu pada gambar F pada masa Pliocene terjadi perubahan tatanan subduksi akibat rotasi dari Sundalen. Next. Kemudian pada gambar G di masa Pleistocene, vulkanisme menyebabkan penekanan pada formasi rambatan dan warawari selatan dan terbentuk lembah Serayu. Kemudian selanjutnya pada masa Holocene terjadi erosi yang menyingkap formasi karang sambung dan rambatan pada inti Antiklin. Adalah struktur geologi cekungan Serayu Utara. Kita tahu bahwasanya cekungan Serayu Utara merupakan salah satu dari dua cekungan yang membentuk Jawa Tengah. Nah, rupanya rembesan hidrokarbon pada cekungan ini menandakan bahwa dengan tatanan struktur geologi dan stratigrafi yang sedemikian rupa terdapat sistem petroleum aktif yang bekerja pada cekungan ini. Menurut Satyana dan kawan-kawan tahun 2004, secara umum struktur geologi di zona Serayu Utara didominasi oleh sesar anjak naik dan lipatan dengan pola hampir timur-barat yang mengangkat blok ke arah utara-timur laut. Kemudian Hussein dan kawan-kawan tahun 2013 juga menyatakan terdapat pula pola struktur lipatan dan sesar anjak ke arah barat laut sampai Tenggara. Jadi kita tahu bahwasanya bisa disimpulkan kalau struktur geologi pada cekungan Serayu Utara didominasi oleh sesar anjak dan lipatan yang berarah timur-barat dan barat laut Tenggara. Next. Nah, ini adalah stratigrafi regional pada cekungan Serayu Utara. Menurut Prastowo tahun 1975, cekungan Serayu Utara terdiri dari yang paling bawah itu ada formasi Pemali, terus formasi rambatan, di atasnya lagi ada formasi Lawa, formasi Halang, sampai yang paling atas itu ada formasi Kali Gelaga. Nah, yang pertama ada formasi Pemali yang tersusun atas lapisan apal berwarna biru keabu-abuan dan hijau keabu-abuan yang banyak mengandung foraminifera kecil.
Di beberapa bagian terdapat juga sisipan batu gamping, pasiran, dan batu pasir. Selanjutnya ada formasi rambatan yang tersusun atas batu pasir karbonatan dan konglomerat yang disisipi oleh napal dan batu lempung. Selanjutnya lagi ada formasi lawak yang tersusun atas napal berwarna kehijauan yang bersisipan dengan batu gamping. Bagian atas formasi ini tersusun oleh napal yang kaya akan globigerina dengan sisipan batu pasir. Next. Kemudian ada formasi halang. Formasi halang ini terbagi menjadi dua. Ada formasi halang bagian bawah yang tersusun atas batu pasir andesitik yang berlapis dan konglomerat tupan. Sedangkan formasi halang bagian atas tersusun atas batu gamping terumbu berwarna abu-abu dan batu gamping napalan. Menurut Marx tahun 1957 dan Demoulin tahun 1970, formasi ini berumur Miocene tengah hingga Miocene akhir. Menurut Marx tahun 1957 dan Castowo 1975. Selanjutnya adalah formasi kumbang yang tersusun oleh batuan vulkanik klasik andesitik yang berubah menjadi perlapisan tuf yang berselang-seling dengan freksi pumice, freksi andesit, dan tuf pasiran pada bagian atasnya. Kemudian ada formasi tapak terbagi menjadi dua bagian. Formasi tapak bagian bawah tersusun atas batu pasir kasar dan konglomerat yang disisipi oleh freksi andesit dan merupakan yang terdiri dari batu gamping terumbu yang muncul secara setempat menurut Castowo tahun 1975. Selanjutnya adalah formasi kali biuk yang tersusun oleh batu lempung dan napal berwarna biru pada bagian bawah yang kemudian muncul sisipan batu pasir pada bagian tengahnya. Formasi ini berumur akhir Pliocene awal hingga awal Pliocene akhir menurut Demoulin tahun 1970. Yang terakhir adalah formasi kali gelaga yang tersusun oleh batuan sedimen berukuran butir kasar pada bagian bawah yang menghalus ke arah atas dan kemudian mengkasar kembali. Dan formasi ini berumur Pliocene akhir. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang sejarah eksplorasi hidrokarbon di daerah cekungan Serai Utara. Cekungan Serai Utara adalah salah satu dari dua cekungan yang membentuk Jawa Tengah. Di cekungan Serai Utara ini terdapat limpahan rembesan hidrokarbon. Namun, menurut Satyana tahun 2007 menyebutkan cekungan Serai Utara sebagai terra incognita, yaitu daerah dengan kondisi geologi yang belum dikenal baik dalam eksplorasi migas, yang memicu munculnya banyak pendapat berbeda mengenai kondisi geologi daerah setempat. Nah, salah satu lapangan minyak yang ada di daerah cekungan Serai Utara ada pada daerah lapangan minyak Cipluk, di mana lapangan ini diproduksi pada zaman Belanda di tahun 1903 sampai 1912 menurut Handayani tahun 2010. Bisa lanjut? Karena sedikitnya ditemukan sejarah eksplorasi di daerah tersebut, di sini ada beberapa penelitian yang menjelaskan daerah cekungan Serai Utara, dimulai dari Marto Jojo tahun 1974, di mana diperkirakan di cekungan Serai Utara itu memiliki prospek minyak dan gas bumi, oleh Kosman Dinata dan Marto Jojo tahun 1974 dan lain sebagainya. Bisa dilihat di video ini. Cukup, bisa dilanjutkan. Untuk batuan induk pada sistem panas bumi di Serai Utara merupakan lempung dan sepi dari formasi rambatan. Berdasarkan beberapa analisis, dapat disimpulkan bahwa source rock pada sistem ini adalah batuan mature hingga post-mature yang merupakan kerogen tipe 3 yang berasal dari lingkungan terestrial serta memiliki kandungan organik yang sedikit. Perbedaan maturitas yang ada dapat terjadi karena kedalaman burial dan efek intrusi. Untuk batuan reservoir yang menjadi batuan reservoir yang pada sistem panas bumi ini adalah batu pasir intraformasional dari formasi halang dan rambatan. Kedua formasi memiliki karakteristik tersendiri untuk menjadi reservoir. Formasi halang dicirikan dengan adanya lapisan bergradasi, mud clast, slump, dan berasosiasi dengan fasies crevaceous clay. Formasi rambatan sendiri memiliki hammock microstratification yang menandakan lingkungan pengendapan di lower shore face hingga inner shell facies. Keduanya menunjukkan porositas yang dapat dilihat berupa retakan di solution dan intrapartikel. Crevaceous clay facies cenderung memiliki batu pasir yang lebih tebal dan rasio sand and shell yang lebih besar daripada lower shore face facies. Selanjutnya untuk membahas jebakan potensial di area cekungan Serai Utara memiliki jenis struktural berupa anticline dan juga tooth thrust fault.
Jebakan ini terbentuk akibat gaya kompresional yang terkaitan dengan pengangkatan neogen, dan sistem antiklin sendiri terinversi serta sistem terumbu karang pada Horst cekungan menurut Satyana 2007. Dan di gambar ini ada di kiri ada gambar dari antiklin yang ideal, dan sementara yang di bagian kanan adalah salah satu contoh jebakan yang ada di Serayu Utara, di mana bagian dari penyekat telah mengalami erosi sehingga terjadi seepage. Selanjutnya, berikutnya untuk batuan penyekat. Batuan penyekat sendiri berupa intraformasi dari rambatan dan juga formasi tapak yang dicirikan dengan litologi batu lempung impermeabel. Formasi tapak sendiri merupakan formasi dengan beberapa area yang disebut sebagai caprock. Walaupun sebenarnya distribusinya tidak terlalu luas. Untuk migrasi sendiri, hidrokarbon di cekungan Serayu Utara diperkirakan mengikuti fault. Dan terus fault yang memotong formasi halang dan formasi rambatan sendiri menjadi jalur migrasi yang potensial dilewati hidrokarbon dari source rock menuju reservoir. Untuk berikut ini ada skema dari migrasi yang ada di Serayu Utara berupa hidrokarbon dari shell formasi rambatan mengalami migrasi primer dan terakumulasi di reservoir batu pasir formasi rambatan, selanjutnya mengalami migrasi sekunder dan terakumulasi di reservoir formasi halang. Untuk adanya proses tektonik sendiri pada awal Pleistosen membuat batuan penyekat pecah atau sill failure yang mengakibatkan gas merembes dan melewati fault, selanjutnya menuju ke permukaan dalam bentuk rembesan. Selanjutnya. Baik, kemudian adalah prakonsep hidrokarbon di cekungan Serayu Utara. Dapat dilihat ilustrasi prakonsep menurut Prawira Negara tahun 2016, di mana di sini ada seluruh petroleum sistemnya dimulai dari seal, caprock, reservoir, migration, dan trapnya. Kemudian setiap elemen petroleum sistem pada cekungan Serayu Utara ini terbentuk pada Miosen sampai Pleistosen. Kemudian yang menjadi play-nya tersendiri adalah formasi rambatan dan formasi halang. Kemudian matangnya hidrokarbon di reservoir ini disebabkan oleh subsidence serta intrusi yang terjadi pada cekungan ini. Kemudian setelah seperti yang dijelaskan tadi, terdapatnya seepage ini dikarenakan oleh patahan pada antiklin sehingga adanya rembesan yang menjadi seepage. Terima kasih. Selanjutnya. Kemudian ringkasan dari pemaparan di atas dapat disebutkan bahwa yang pertama adalah evolusi tektonik. Daerah tersebut dibagi menjadi 3 fase berdasarkan orientasi struktur. Yang pertama adalah fase pertama, yaitu berarah north-northeast ke arah south-southeast di waktu Pliocene. Fase kedua northeast southwest di Pleistocene, dan fase ketiga adalah west-east di Pleistocene hingga saat ini. Kemudian tektonik gravitasi vulkanik selama Pleistosen berperan penting dalam petroleum play konsep daerah ini, terutama pada pembentukan perangkap dan migrasi. Kemudian formasi rambatan berperan penting pada masa neogen. Namun petroleum play bisa lebih tua dari Miosen atau di Paleogen. Kemudian sumber hidrokarbon di daerah berdensitas rendah bermigrasi secara lateral ke daerah berdensitas tinggi melalui arah timur menuju ke timur barat. Kemudian menuju perangkap struktural atau di situ ada antiklin. Kemudian di daerah ini menghilang ke permukaan sebagai rembesan. Migrasi hidrokarbon kemungkinan karena kegagalan cycle yang disebabkan oleh tektonik Pliocene yang terakumulasi pada lipatan tektonik. Kemudian hidrokarbon yang terakumulasi kemudian bocor dan merembes ke permukaan. Karena ada indikasi ini, prospek di daerah cekungan utara dikatakan cukup prospek, tapi tidak terlalu besar. Gitu. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3B. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.